Di sebuah dunia yang terlihat begitu tenang dan teratur, kehidupan berjalan seperti biasa. Matahari terbit setiap pagi, menyinari kota-kota yang dipenuhi hiruk-pikuk manusia. Di pasar-pasar, orang-orang sibuk menawar dan berdagang. Di gedung-gedung tinggi, manusia berlomba mengejar kesuksesan. Di rumah-rumah, keluarga bercengkrama, tertawa, dan merancang masa depan yang mereka kira akan panjang dan penuh harapan. Setiap orang memiliki tujuan. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin terkenal, ada pula yang hanya ingin hidup nyaman dan tenang. Mereka bekerja keras, mengumpulkan harta, membangun nama, dan menjaga citra di hadapan manusia lainnya. Dunia terasa begitu nyata, begitu penting, seakan-akan inilah segalanya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi pasti akan datang. Di sudut-sudut kehidupan, ada orang-orang yang sesekali merenung. Mereka melihat langit malam yang luas dan bertanya dalam hati, apakah hidup hanya sampai di sini? Namun pertanyaan itu seringkali tenggelam oleh kesibukan. Rutinitas kembali mengambil alih. Dunia kembali menjadi prioritas utama. Waktu terus berjalan, tanpa pernah berhenti. Hari demi hari berlalu, dan manusia semakin tenggelam dalam aktivitasnya. Sebagian dari mereka bahkan mulai merasa bahwa hidup ini sebenarnya berada dalam kendali mereka. Mereka merasa kuat, mereka merasa aman, mereka merasa masih punya banyak waktu untuk memperbaiki diri. Nanti, padahal tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu kapan segalanya akan berubah. Di tengah kehidupan yang tampak stabil itu, Allah menurunkan sebuah peringatan yang sangat kuat, sebuah surah yang pendek namun mengguncangkan jiwa bagi siapa saja yang merenunginya. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, sebuah kata yang tidak biasa. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung makna sesuatu yang mengetuk dengan keras, sesuatu yang menghantam, sesuatu yang mengguncangkan hingga ke dalam hati. Seolah-olah surah ini ingin membangunkan manusia dari tidurnya yang panjang. Allah memulai dengan sebuah pertanyaan yang penuh misteri. Al-Qari'ah. Apakah itu Al-Qari'ah? Pertanyaan ini bukan sekedar untuk dijawab dengan lisan, tetapi untuk direnungkan dalam hati. Karena sesungguhnya, manusia seringkali tidak benar-benar memahami apa yang sedang menunggu mereka di masa depan. Bayangkan sebuah hari yang begitu dahsyat hingga tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah terjadi di dunia. Hari di mana semua aturan yang selama ini kita kenal tidak lagi berlaku. Hari di mana kekuatan manusia, teknologi, kekayaan dan jabatan tidak memiliki arti sedikit pun. Namun anehnya, meskipun peringatan ini sudah disampaikan, banyak manusia tetap memilih untuk tidak memikirkannya. Sebagian berkata, itu masih lama. Sebagian lagi berkata, kita nikmati saja hidup sekarang. Dan ada pula yang bahkan tidak pernah ingin tahu sama sekali. Dunia terlalu memikat, kenikmatannya terlalu menggoda, kesibukannya terlalu menyita perhatian. Manusia mulai lupa bahwa setiap detik yang mereka jalani sebenarnya sedang membawa mereka lebih dekat kepada hari itu. Di sisi lain, ada orang-orang yang hatinya tersentuh oleh peringatan ini. Mereka mulai memperbaiki diri. Mereka mulai memperhatikan setiap amal yang mereka lakukan, sekecil apapun itu. Mereka sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang apa yang akan terjadi setelah semuanya berakhir. Suasana dunia pun terasa seperti dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ada yang tertawa tanpa memikirkan apapun. Di sisi lain, ada yang diam, merenung, dan mempersiapkan diri. Namun satu hal yang pasti, hari yang disebut sebagai Al-Qari'ah itu
tidak pernah berhenti mendekat. Ia tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dihindari. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kembali. Semua yang selama ini dianggap penting akan diuji nilainya. Semua yang selama ini dilakukan akan diperlihatkan hasilnya. Dan di titik itulah, manusia akan benar-benar memahami arti dari satu kata yang sejak awal telah dipertanyakan. Al-Qari'ah. Hari-hari terus berlalu, namun sesuatu mulai berubah, perlahan dan hampir tak terasa. Di tengah kesibukan manusia yang tak pernah berhenti, muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena kekurangan harta, bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh dunia. Di pasar yang ramai, seorang pedagang tiba-tiba terdiam. Ia memandang uang di tangannya, dan untuk sesaat ia bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar akan menyelamatkanku nanti? Di sebuah rumah yang megah, seseorang yang selama ini merasa hidupnya sempurna tiba-tiba terbangun di tengah malam. Dadanya terasa sempit, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang selama ini ia hindari. Sementara itu, di tempat lain, ada yang justru semakin tenggelam dalam dunia. Mereka tertawa lebih keras, bekerja lebih sibuk, dan menutupi kegelisahan dengan kesenangan yang sementara. Namun, satu hal mulai menyebar, seperti bisikan yang tak terlihat, tentang satu hari, tentang sesuatu yang disebut Al-Qari'ah. Orang-orang mulai mendengarnya dari majelis ilmu, dari lantunan ayat, dari percakapan yang sekilas terdengar. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Pertanyaan itu mulai berputar di benak banyak orang. Namun bukan jawaban yang mereka dapatkan, melainkan rasa takut yang perlahan tumbuh. Sebagian mencoba mencari tahu. Mereka duduk, mendengarkan, dan merenungi maknanya. Namun semakin mereka memahami, semakin besar pula kegelisahan yang mereka rasakan. Karena Al-Qari'ah bukan sekadar cerita, ia adalah kenyataan yang akan datang. Di sisi lain, ada yang memilih untuk mengabaikan peringatan itu. Mereka menertawakan peringatan itu. Ah, itu hanya cerita untuk menakut-nakuti, kata mereka. Kita masih punya waktu panjang, ujar yang lain. Namun, apakah benar waktu itu masih ada? Konflik mulai muncul bukan dari luar, tapi dari dalam diri manusia itu sendiri. Hati mulai berperang antara ingin percaya atau tetap menyangkal, antara ingin berubah atau tetap nyaman dalam kebiasaan lama. Seorang pemuda yang selama ini hidup bebas mulai merasa gelisah setiap kali mendengar ayat-ayat tentang hari akhir. Ia ingin berubah, namun lingkungan menariknya kembali. Seorang wanita yang selama ini lalai mulai tersentuh hatinya. Ia ingin memperbaiki diri, namun rasa takut akan penilaian orang lain menahannya. Dan di antara semua itu ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar siap. Hari itu masih belum terlihat, namun bayangnya mulai terasa. Seperti suara langkah yang semakin mendekat di lorong gelap. Semakin diabaikan, semakin keras ia mengetuk. Dan pertanyaan itu kembali bergema, lebih kuat daripada sebelumnya. Tahukah kamu, apa itu Al-Qari'ah? Kini, pertanyaan itu bukan lagi sekadar kata-kata. Ia menjadi beban di hati. Ia menjadi kegelisahan di pikiran. Ia menjadi konflik yang tidak bisa dihindari. Karena jauh di dalam diri, setiap manusia sebenarnya tahu bahwa suatu hari nanti mereka akan menghadapinya.
Dan ketika hari itu datang, tidak ada lagi pilihan untuk lari. Kegelisahan yang sebelumnya hanya terasa samar, kini berubah menjadi sesuatu yang nyata, menekan, dan sulit diabaikan. Hari-hari tidak lagi terasa sama. Langit yang dulu tampak indah, kini terasa sunyi, seolah menyimpan rahasia besar. Angin yang berhembus lembut kadang terasa berbeda, membawa perasaan tak menentu di dalam hati. Bahkan langkah kaki manusia yang dulunya penuh keyakinan, kini mulai diselimuti keraguan. Bisikan tentang Al-Qari'ah semakin sering terdengar. Bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tapi juga dalam percakapan sehari-hari, dalam keheningan malam, bahkan dalam mimpi-mimpi yang mengganggu tidur. Seorang pria terbangun dengan nafas terengah-engah. Dalam mimpinya, dia melihat manusia berlarian tanpa arah, seperti serangga yang berterbangan saat cahaya datang tiba-tiba. Dia mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di tempat lain, seorang wanita berdiri lama di depan cermin. Dia menatap dirinya sendiri, bukan dengan rasa bangga seperti biasanya, tapi dengan pertanyaan yang menghantui. Jika hari itu datang sekarang, apakah aku siap? Konflik dalam hati manusia semakin membesar. Yang dulunya hanya sekedar rasa penasaran, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Namun anehnya, tidak semua orang merespon dengan cara yang sama. Sebagian mulai berubah. Mereka memperbaiki sholatnya, menjaga lisannya, dan berusaha melakukan kebaikan sekecil apapun. Mereka sadar bahwa waktu tidak lagi bisa disia-siakan. Namun sebagian lainnya justru semakin menjauh. Mereka menutup telinga, mereka mengalihkan perhatian, mereka membenamkan diri dalam kesenangan dunia, seolah dengan begitu mereka bisa melupakan apa yang akan datang. Tapi semakin mereka mencoba melupakan, semakin kuat perasaan itu kembali. Seperti gelombang yang terus menghantam tanpa henti. Dan kemudian, tanda-tanda itu mulai muncul. Bukan dalam bentuk yang langsung menghancurkan, tapi cukup untuk mengguncangkan kesadaran. Bumi terasa lebih sering bergetar. Langit kadang terlihat tidak biasa. Kejadian-kejadian yang tidak terduga mulai terjadi, membuat manusia saling bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ketakutan mulai menyebar, bukan hanya di hati, tapi juga di wajah-wajah manusia. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apakah ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, di dalam diri setiap manusia, pertarungan semakin sengit. Ada yang mulai menyesal atas masa lalunya. Setiap kesalahan yang dulu dianggap sepele, kini terasa berat. Setiap waktu yang terbuang, kini terasa seperti kerugian besar. Namun ada pula yang masih bertahan dalam penyangkalan. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ini belum saatnya. Mereka terus mencari alasan untuk menenangkan diri. Padahal jauh di dalam hati mereka, ada suara yang berkata sebaliknya. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari, manusia semakin dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Ketegangan perlahan meningkat, seperti awan gelap yang terus menumpuk di langit. Dan tepat ketika manusia mulai merasa sedikit tenang, seolah semuanya kembali normal, sebuah kenyataan mulai terlihat jelas. Ini bukan sekedar perasaan. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang telah lama diperingatkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan saat itu tiba, tidak ada yang akan siap sepenuhnya. Karena apa yang akan datang jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah dibayangkan manusia. Al-Qari'ah semakin dekat. Dan akhirnya saat itu tiba, tanpa aba-aba, tanpa kesempatan untuk bersiap. Satu hentakan dahsyat mengguncang seluruh alam,
bukan sekedar gempa, bukan sekedar bencana, tapi sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sesuatu yang membuat jantung seakan berhenti berdetak, dan dunia yang selama ini dikenal hancur dalam sekejap. Langit yang dulu biru dan tenang kini terbelah. Retakannya menjalar ke segala arah seperti kain yang disobek tanpa ampun. Cahaya memudar dan suasana berubah menjadi mencekam. Bumi berguncang hebat. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang, semakin kuat, semakin tak terkendali. Gedung-gedung yang menjulang tinggi runtuh seperti mainan, lautan bergelora, meluap tanpa batas, dan gunung-gunung yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan keteguhan, kini terangkat, hancur, dan berterbangan seperti kapas di udara. Tak ada lagi yang kokoh, tak ada lagi yang bisa dipegang. Manusia berlarian, namun bukan menuju keselamatan, karena keselamatan seolah telah lenyap dari dunia ini. Mereka berlarian tanpa arah, seperti laron yang berterbangan di malam hari, bingung, panik, saling bertabrakan. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi pucat ketakutan. Mata-mata yang dulu memandang rendah kini dipenuhi kepanikan. Suara jeritan menggema di mana-mana. "Selamatkan aku! Apa yang terjadi? Kemana kita harus pergi?" Namun tidak ada jawaban. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tangan yang mampu menyelamatkan. Seorang ayah melupakan anaknya. Seorang ibu tak lagi mengenali bayinya. Sahabat saling menjauh. Semua ikatan yang dulu begitu kuat kini terputus dalam sekejap. Karena setiap jiwa kini hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, manusia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini adalah hari yang dulu mereka dengar, tapi sering mereka abaikan. Ini adalah Al-Qari'ah, hari yang mengetuk dengan keras, hari yang menghantam tanpa ampun. Ketika kesadaran itu datang, rasa takut berubah menjadi penyesalan. Namun, semuanya sudah terlambat. Kemudian, segalanya berubah lagi. Kekacauan yang mengguncang alam tiba-tiba berganti dengan suasana yang lebih sunyi, namun jauh lebih menegangkan. Seluruh manusia dikumpulkan. Tidak ada lagi tempat untuk lari, tidak ada lagi waktu untuk kembali. Satu persatu mereka berdiri, menunggu, dengan hati yang berdebar, dengan nafas yang bertahan, dengan ketakutan yang tak bisa diungkapkan suara. Dan saat itulah sesuatu yang menentukan segalanya mulai. Amal-amal manusia ditimbang, bukan sekedar dihitung, tapi ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Setiap kebaikan, sekecil apapun dihadirkan. Setiap keburukan, sekecil apapun tidak terlewatkan. Seorang pria melihat amalnya, dan ia terkejut. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele, senyuman, sedekah, kebaikan tersembunyi, ternyata memiliki berat yang luar biasa. Namun di sisi lain, ada yang mulai gemetar. Mereka melihat amal mereka, dan ternyata kosong. Waktu yang dulu dihabiskan untuk hal sia-sia, kini terasa seperti kehampaan yang menyakitkan. Detik demi detik terasa seperti keabadian. Lalu keputusan itu datang. Bagi mereka yang timbangannya berat, wajah mereka mulai berubah. Dari ketakutan menjadi harapan, dari kecemasan menjadi ketenangan yang perlahan menyelimuti. Namun bagi mereka yang ringan timbangannya, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Dan ketika disebutkan tempat kembali mereka, Hawiyah, sebuah tempat yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Api yang begitu panas, begitu dalam, dan begitu mengerikan. Saat itu, jeritan kembali terdengar. Namun bukan lagi jeritan kebingungan, melainkan jeritan penyesalan. Penyesalan yang datang ketika semuanya telah berakhir. Inilah puncaknya. Inilah saat di mana seluruh kehidupan manusia menemukan maknanya.
bukan pada apa yang mereka miliki, bukan pada siapa mereka di dunia, tapi pada apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka bawa. Dan di hari itu, tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari kebenaran. Al-Qari'ah telah tiba. Setelah dahsyatnya kejadian yang mengguncangkan seluruh alam, suasana perlahan berubah. Jeritan yang sebelumnya menggema di mana-mana mulai mereda. Bukan karena semua telah membaik, tapi karena semuanya telah ditentukan. Keputusan telah jatuh. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi harapan untuk mengubah takdir. Yang tersisa hanyalah kenyataan yang harus diterima oleh setiap jiwa. Manusia tidak lagi berlarian, tidak lagi berteriak tanpa arah. Kini mereka diam, berdiri dalam barisan yang panjang, dengan perasaan yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Ketakutan yang meledak-ledak di puncak kejadian, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, namun jauh lebih menyakitkan. Penyesalan. Satu persatu manusia mulai menyadari dengan jelas apa yang dulu tidak mereka sadari. Seorang pria yang dahulu kaya raya kini tertunduk lemah. Ia teringat bagaimana ia menghabiskan hidupnya mengejar dunia, menumpuk harta, namun lupa berbagi. Ia dulu merasa aman dengan kekayaannya, namun kini semua itu tidak memiliki nilai sedikit pun. Ia bergumam lirih, suaranya hampir tak terdengar. Seandainya aku gunakan semua itu untuk kebaikan. Namun kata seandainya kini tidak lagi berarti apa-apa. Di tempat lain, seorang wanita menangis dalam diam. Ia mengingat waktu-waktu yang ia sia-siakan, kesempatan untuk berbuat baik yang ia tunda, ibadah yang ia anggap bisa dilakukan nanti. Kini, nanti itu tidak pernah datang. Air matanya mengalir, namun tidak ada yang bisa menghapus kesedihannya. Sementara itu, mereka yang memiliki timbangan amal yang berat mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketegangan di wajah mereka perlahan memudar, digantikan dengan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Hati mereka terasa ringan, bukan karena tidak takut, tapi karena mereka melihat hasil dari kesabaran dan keikhlasan yang dulu mereka jalani. Namun bahkan di antara mereka, ada rasa haru yang mendalam. Mereka melihat manusia lain yang kini dipenuhi penyesalan, dan mereka sadar perbedaan itu bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena rahmat dan petunjuk yang mereka terima dulu. Suasana menjadi sangat kontras. Di satu sisi, ketenangan yang perlahan tumbuh. Di sisi lain, kesedihan yang tidak terobati. Dan di antara semua itu, waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi siang atau malam. Tidak ada lagi hitungan seperti di dunia. Yang ada hanyalah proses menuju tempat akhir masing-masing. Langkah demi langkah mulai ditentukan. Mereka yang ringan timbangannya mulai digiring, perlahan, tanpa bisa melawan. Wajah mereka kosong, sebagian masih menangis, sebagian lainnya hanya terdiam, seakan sudah kehabisan air mata. Di hati mereka hanya ada satu suara yang terus berulang. Kenapa dulu aku tidak berubah? Kenapa aku menunda? Kenapa aku mengabaikan peringatan itu? Namun tidak ada jawaban. Karena semua pertanyaan itu seharusnya dijawab saat mereka masih hidup di dunia. Di sisi lain, mereka yang berat timbangannya juga mulai bergerak, namun dengan langkah yang berbeda. Bukan langkah penuh ketakutan, tapi langkah yang diiringi harapan. Meski mereka tahu perjalanan ini belum berakhir, namun mereka merasakan janji yang mulai mendekat. Janji tentang kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang abadi. Antiklimaks ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi titik di mana semua emosi yang memuncak mulai mereda dan kebenaran terlihat dengan sangat jelas. Tidak ada lagi ilusi dunia,
tidak ada lagi topeng yang menutupi diri. Semua terbuka tanpa sisa. Dan di momen inilah, manusia benar-benar memahami arti dari kehidupan yang telah mereka jalani. Bahwa setiap detik, setiap pilihan, setiap perbuatan kecil ternyata memiliki dampak yang begitu besar. Bahwa apa yang dulu dianggap remeh bisa menjadi penentu nasib yang abadi. Suasana menjadi hening, namun bukan hening yang menenangkan. Ini adalah keheningan yang penuh makna. Keheningan setelah badai besar, di mana semua telah berubah selamanya. Dan perlahan, tanpa bisa dihentikan, setiap jiwa mulai menuju tempat akhirnya. Dengan membawa satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, amal mereka sendiri. Kini, segalanya benar-benar menjadi jelas. Tidak ada lagi kabut keraguan. Tidak ada lagi suara yang saling bertentangan di dalam hati. Semua yang dulu diperdebatkan, disangsikan, bahkan diabaikan, kini terbukti dengan nyata. Manusia akhirnya memahami satu hal yang dulu sering mereka lupakan. Hidup di dunia hanyalah persinggahan. Perjalanan yang sesungguhnya dimulai setelahnya. Langkah-langkah terus bergerak membawa setiap jiwa menuju tempat yang telah ditetapkan. Tidak tergesa-gesa, namun juga tidak bisa dihentikan. Seperti arus yang tenang, namun pasti. Mereka yang dahulu menjaga amalnya, meski tidak sempurna, kini merasakan hasilnya. Ada ketenangan yang menyelimuti hati mereka. Bukan karena mereka merasa cukup, tetapi karena mereka melihat bahwa setiap usaha kecil yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Senyuman yang tulus, sedekah yang diam-diam, kesabaran saat diuji, dan doa-doa yang mungkin dulu terasa sepi. Semuanya hadir, semuanya memiliki arti. Dan saat itu, rasa takut yang sebelumnya begitu besar perlahan berubah menjadi harapan yang hangat. Namun di sisi lain, mereka yang dulu lalai kini benar-benar merasakan konsekuensinya. Bukan lagi dalam bentuk ketakutan yang meledak-ledak seperti sebelumnya, tapi dalam bentuk kesadaran yang menyakitkan. Kesadaran bahwa mereka sebenarnya pernah memiliki kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk kembali. Namun semua itu telah mereka lewati, tanpa disadari, tanpa dipedulikan. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak bisa diulang. Suasana terasa lebih tenang, namun justru disitulah letak beratnya. Tidak ada lagi teriakan yang kacau, tidak ada lagi kepanikan yang membabi buta. Semua berjalan dalam kepastian yang sunyi. Dan di dalam keheningan itu, manusia mulai benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Masker-masker yang dulu mereka pakai di dunia telah hilang. Tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan. Yang ada hanyalah diri mereka dan amal mereka. Setiap jiwa berdiri dengan kebenaran yang utuh. Dan di titik inilah, Surah Al-Qari'ah menunjukkan hikmahnya yang paling dalam. Bahwa ukuran keberhasilan bukanlah apa yang terlihat di dunia. Bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan kekuasaan, melainkan beratnya timbangan amal. Resolusi ini bukan hanya tentang akhir dari sebuah peristiwa, tapi tentang terbukanya pemahaman yang selama ini tersembunyi. Manusia akhirnya mengerti bahwa setiap detik kehidupan di dunia adalah kesempatan yang sangat berharga. Bahwa waktu yang terasa panjang sebenarnya sangat singkat. Bahwa hal-hal kecil yang sering diabaikan justru bisa menjadi penentu terbesar. Dan perlahan, perjalanan ini mendekati titik akhirnya. Setiap jiwa telah mengetahui kemana mereka akan menuju. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi ketidakpastian. Yang tersisa hanyalah menerima dan melangkah. Dengan satu bekal yang tidak pernah bisa ditukar, dipinjam atau dibagi. Amal yang telah mereka lakukan. Akhirnya,
Perjalanan itu sampai pada titik terakhirnya. Tidak ada lagi persimpangan, tidak ada lagi pilihan yang harus diambil. Setiap jiwa kini berjalan di jalannya masing-masing, menuju tempat yang telah ditetapkan sejak awal. Bagi mereka yang berat timbangan amalnya, langkah-langkah itu terasa ringan. Wajah yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi ketenangan yang sulit digambarkan. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, bukan karena mereka merasa sempurna, tetapi karena mereka diselamatkan. Mereka melihat ke belakang, bukan untuk kembali, tetapi untuk menyadari betapa berharganya setiap kebaikan yang pernah mereka lakukan. Hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak dianggap penting, kini menjadi alasan keselamatan mereka. Sebuah senyuman. Sebuah kebaikan sederhana. Sebuah keikhlasan yang hanya diketahui oleh Allah. Semua itu kini menjadi cahaya. Namun di sisi lain, langkah yang berbeda terjadi. Mereka yang ringan timbangannya berjalan dengan hati yang berat. Bukan lagi karena ketakutan yang membara, tetapi karena kesadaran yang menyesakkan. Kesadaran bahwa semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Mereka hanya bisa melihat dan mengingat setiap detik yang dulu terbuang. Setiap kesempatan yang diabaikan. Setiap peringatan yang tidak dihiraukan. Dan dalam keheningan itu, mereka memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa kehidupan dunia yang terasa panjang ternyata hanya sekejap. Seperti mimpi yang cepat berlalu, meninggalkan kenyataan yang tak bisa diubah. Kini, semua telah terpisah. Tidak ada lagi kebersamaan seperti di dunia, tidak ada lagi hubungan yang bisa menyelamatkan. Setiap jiwa berdiri sendiri dengan hasil dari apa yang telah ia usahakan. Dan di titik itulah, cerita ini menemukan akhirnya. Bukan akhir yang benar-benar selesai, tetapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Sebuah kehidupan yang tidak lagi sementara, tidak lagi penuh ilusi, melainkan kehidupan yang kekal dengan balasan yang adil. Dan bagi kita yang masih hidup hari ini, cerita ini belum berakhir. Karena kita masih diberi kesempatan untuk menentukan bagaimana akhir kita nanti. Sebelum hari itu benar-benar datang. Hari Al-Qari'ah. Sahabat, dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat dalam. Hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi tentang apa yang kita bawa saat semuanya berakhir. Setiap kebaikan sekecil apapun akan berarti, dan setiap kelalaian bisa menjadi penyesalan. Selagi masih ada waktu, mari kita perbaiki diri sedikit demi sedikit. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Check-in, cerita dan kisah inspiratif, agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah penuh hikmah. Tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi hidupmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena masih banyak kisah yang akan membuka hati kita.